Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 25 Mei 2024 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore dari Jakarta. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kami menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan kembali siarah Holy Land bersama Fresh Juice Angkatan kedua bekerja sama dengan Holy Global Tour sekaligus anniversary Fresh Juice yang ke-12 pada tanggal 9 sampai 20 November 2024 bersama Romo John Laba SDB. Bagi yang ingin mengikuti bisa mendaftar ke nomor WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Jumpa kembali sahabat-sahabat Fresh Juice. Dalam keadaan sukacita kita jumpa lagi. Ya, salam Fresh Juice. Nah, hari ini kita akan renungkan bagaimana jalan ke surga, bagaimana Tuhan Yesus rindukan anak-anak Tuhan supaya masuk pada kerajaan surga. Kerajaan yang dijanjikan, disiapkan oleh Tuhan. Ya, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kesempatan bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Oleh karena itu berbicaralah lewat perikop ini sehingga menjadi berkat buat kami semua. Tumbuhkan iman kami semua, tumbuhkan juga semangat kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, untuk perikop ini kita akan baca dari Markus bab 10. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 2 poin kita renungkan hari ini, tapi ada suatu cerita dulu. Cerita bagaimana kami kalau masuk ke desa-desa biasanya juga mampir di tempat-tempat panti asuhan anak-anak yatim piatu. Oleh karena itu ada suatu kisah. 2 bulan yang lalu kami masuk di NTT, kami masuk di Sumba, di Keuskupan WT Bulas itu, masuk sedikit ke desa, ada panti asuhan di mana suster-suster merawat dengan penuh kasih, ada pelayan-pelayan perawat-perawat juga, dan dekat situ ada rumah sakit. Nah, di situ kami melihat betapa sifat anak-anak itu seperti yang Yesus mau dari kita. Ya, begitu tiba di situ, saya dengan beberapa ibu-ibu dengan baksos, ya biasa di sana sedang stunting. Jadi ada susu, ada makanan-makanan yang lain, makanan-makanan juga pokok seperti beras, mie instan dan lain-lain, bahkan sampai sendal jepit kemarin disiapkan. Nah, ada satu kisah. Oleh karena itu, Ivon akan bagikan bagaimana anak-anak di panti asuhan itu. Ya. Salam Fresh Juice. Ketika kami melayani di panti asuhan di Sumba, kami masuk dalam panti itu, anak-anak sudah kumpul semuanya, anak-anak kecil. Kemudian ada satu anak tiba-tiba memeluk
kaki saya, karena dia kecil kan, dia memeluk kaki saya, nggak mau lepas. Akhirnya saya gendong dia, nggak mau turun, saya pangku dia, terus dia seperti itu. Kita melihat betapa anak kecil ini membutuhkan kasih. Dan itulah kita juga, kita butuh Bapa di surga, sehingga kita layak seperti anak ini, polos, nggak berpikir apa-apa, hanya perlu pokoknya aku dipeluk. Dan kita pun seperti itu, supaya Bapa di surga juga sungguh-sungguh mau mencintai kita semua, dan kita semua boleh datang pada Bapa di surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, teman-teman semua, saya memperhatikan anak-anak itu dari yang kecil, dari yang masih digendong sampai yang sudah kelas 6 SD. Ada juga yang sudah SMP. Ya, nah saya mulai memperhatikan itu. Yang kecil itu sangat polos. Tadi dia pegang kaki karena tidak bisa peluk si omanya ini, si tante ini, dia peluk. Yang penting pegang kakinya. Dia tidak mau lepas lagi. Itu. Saya ya bagi yang sudah lama, sudah sering pergi sama saya sudah tahu. Saya ini suka bercanda, suka kerjain orang juga ya. Jadi ada 1-2 ibu-ibu yang ikut, saya kerjain juga mereka. Ya itu sudah tahu ya, kalau di panti asuhan sekian banyak orang, pengasuhnya sedikit, sehingga di hidungnya ini suka ada garis 2 ya, kuning-kuning agak kehijau-hijauan ya. Kalau mereka pilek akan begitu. Saya kerjain juga ya, cara kerjainnya begini. Nah, cium dong tantenya, cium dong. Nah, jadi bayangkan si tante-tante yang lagi gendong dia dicium sama anak-anak demikian. Untuk saya happy banget bisa kerjain ibu-ibu begini. Kalian jangan di kota aja bersih-bersih pakai babysitter. Sekarang lihat anak di desa begini. Dengan garis di hidungnya itu dia mulai cium dan sebagainya. Pokoknya kira-kira begitu. Untuk saya mulai perhatikan dari yang kecil. Yang nggak mau lepas lagi. Nah, kita perhatikan yang kecil. Kalau yang gedean lain lagi. Yang sudah kelas 6 SD, kelas 5, kelas 4 lain lagi. Yang mereka lihat bukan coklatnya lagi, bukan permennya lagi yang sudah disiapkan. Mereka lihat mainan. Ini ada mainan apa? Bisa main ini. Mereka mulai korek, walaupun belum izin sudah mulai korek. Nah, itu karena sudah terkontaminasi dengan zaman ya. Dia mau main yang mana dia sudah mulai tarik itu. Saya perhatikan begitu. Kalau yang kecil ya selain dia nggak tahu itu barang apa juga mainan itu, yang penting dia butuh kasih. Tadi dia peluk aja siapa ini yang mau dekat, dan anehnya selalu nyari yang ibu-ibu, emak-emak dulu yang dipeluk. Kalau bapak-bapak, saya driver, pastor dan teman lain itu kurang di ini. Ya, kurang didekati sama anak-anak kecil itu. Rupanya memang paling dekat ya. Mama-mama ini kan dari rahim sudah sampai melahirkan ke situ. Untuk itu, waktu mereka sedang digendong, waktu mereka datang, saya melihat itu yang seperti yang dikatakan Yesus. Mereka mencari mana yang bisa mereka berharap dan betul-betul polos. Nah, poin pertama yang Yesus katakan, biarkanlah anak-anak itu datang padaku. Mereka ini yang masuk surga yang model begini nih, yang sifatnya begini, yaitu dengan polosnya. Anak-anak itu polos, jujur, dan seterusnya. Kalau kita lihat anak-anak itu, selain dia membutuhkan kasih, dia langsung bertindak, pokoknya saya mau memeluk, mau pegang ini, tidak mau lepas. Nah, itulah yang Tuhan Yesus rindukan seperti kita. Jadi orang-orang dewasa ini supaya punya sifat seperti anak-anak kalau kepada Tuhan, yaitu berpegang betul pada Tuhan, andalkan betul Tuhan, bukan andalkan saya bisa jalan sendiri. Mereka lemah. Anak baru 2 tahun, jalannya aja masih sulit. Nah, yang memeluk kaki Yvonne itu rupanya kembar. Salah satunya saudaranya yang kakinya kembaran itu, kakinya jalannya nggak bisa napak tapi begini, berdiri, kakinya jadi bengkok ya. Dengan melihat begitu saya tergerak, kemudian saya ajak 1-2 teman bawa dia ke ruangan, didoakan.
Nah, waktu didoakan, Tuhan Yesus bekerja. Dia bisa napak. Nah, anak-anak teman-teman yang lain lihat dia bisa napak, mulai bisa jalan, mulai bisa lari. Pengasuhnya yang nangis. Karena dia tahu ini anak tadinya cacat seperti apa. Dia mulai nangis. Yang lain merasa aneh karena dia sudah bisa pakai sendal jepit dan belajar. Itu kebaikan Tuhan. Jadi karena juga salah satu penyerahan penuh bahwa mereka ini tidak bisa apa-apa, pokoknya mau dekat aja. Ada mama-mama datang, peluk aja, mau dekat itu aja. Mereka bukan lihat dulu permennya, bukan lihat coklat yang dibawa. Enggak, yang pokoknya mau dekat dulu. Tadi butuh kasih. Kemudian mereka betul berharap kita perlu kasih Bapa yang sudah menyelamatkan kita itu dinyatakan betul pada kita, dan kita memeluk betul kaki Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Itu sifat pertama yang Yesus mau dari kita. Berharap, menyerahkan diri pada Tuhan betul. Nah, yang kedua, saya lihat Yesus berkata apa kepada para murid dalam Matius 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi kita melihat betapa Tuhan Yesus juga sudah melihat kejujuran anak kecil, melihat kepolosan ini, rendah hati. Jadi bagaimana penerimaan kepada Tuhan Yesus tadi, bahwa kita mau betul-betul berpegang betul pada Tuhan, dan sifat-sifat kita yaitu seperti anak kecil yang jujur, yang polos, yang rendah hati, yang pengampun. Pengampun gimana? Anak kecil itu kalau berantem, kemarin bertarik-tarikan, mainan tarik-tarikan apa itu, coklat yang satu belum selesai makan udah ditarik sama yang satu. Dia mungkin juga nggak merasa bersalah kan, namanya anak 2, 3 tahun, 4 tahun. Setelah berebutan, sudah baikan lagi, ayo jalan serta Yesus, jalan lagi mereka, happy lagi. Jadi lihat, pengampun, tidak dendam. Tuhan Yesus berkata bahwa ampunilah sahabatmu, ampunilah saudaramu. Jika engkau tidak mengampuni, engkau pun tidak akan diampuni. Itu yang menjadi berat seringnya. Nah, dalam gambar ini saya memperlihatkan happy, keluarga kudus yang happy. Ada di sebelah kiri saya, bagaimana baby Yesus digendong oleh Santo Yusuf dan Bunda Maria. Mereka happy. Oh, baby Yesus yang happy sekali. Lihat mukanya yang luar biasa itu. Happy betul. Nah, demikian kita, bahwa sikap kita bukan kekanak-kanakan, tapi seperti yang ada pada anak-anak tadi. Ya, kejujuran dan sebagainya. Pernah terjadi satu bapak berkata pada anaknya, sudah 6 tahun mulai berkata, jangan bohong. Ya, anak-anak tidak boleh bohong, ya, anak Tuhan tidak boleh bohong. Anaknya bilang, kemarin papi yang ajar saya bohong. Kapan papimu ajar bohong kamu? Kemarin terima telepon, papi bilang papi nggak ada. Sampai aku diketawain om itu. Kenapa? Aku bilang, om kata papi nggak ada. Ditertawakan sama si om itu. Papi yang ngajar bohong. Lihat, sebenarnya anak-anak itu tulus, polos, seperti kertas putih. Kita mau tulis apa di situ? Ya, Tuhan Yesus tahu kerinduan kita. Kerajaan surga bagaimana ada di tangan kita kalau kita melakukan seperti perintah Bapa di surga. Poin kedua, Tuhan Yesus ingatkan. Kita semua sudah tahu dari Matius 25 ayat 40. Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, sudah engkau lakukan untukku, kata Yesus. Jadi bagaimana? Pertama, sikap kita dalam mengikuti Yesus, berpegang teguh padanya. Yang kedua, yaitu memperhatikan orang hina dina
yang tidak mempunyai kekuatan seperti anak-anak itu. Tuhan Yesus tahu kerinduan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 25 Mei 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.